Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kasus yang berhubungan dengan Diamond Manufacturing Company. Sebelum masuk ke materi, yuk kenalan dulu sama kelompok 1. Halo, perkenalkan, saya Ilma Nur Hasanati dengan NIM 190610258 bertugas sebagai moderator sekaligus bagian edit pada video presentasi kali ini. Simak terus videonya, jangan di-skip agar tidak ada informasi dari kami yang terlewat. Oke? Perkenalkan, nama saya Bella Putri Mahadewi dengan NIM 200610283 akan menjelaskan mengenai profil perusahaan manufaktur diamond. Perusahaan manufaktur diamond terletak di Wyoming, Pennsylvania, Amerika Serikat. Perusahaan ini memimpin industri logam berlubang dan merupakan bagian dari industri penempaan dan stamping. Pendiri pertama perusahaan diamond adalah John Newton Thomas. Awal mulanya, ia membuka pabrik perforasi kecil yang memproduksi sizing screen untuk industri batu bara tahun 1915. Seabad kemudian, perusahaan ini tumbuh menjadi perforator terbesar dan terkemuka di Amerika Utara dan di antara 5 besar dunia. Perusahaan manufaktur diamond sekarang ini menjadi bagian dari keluarga Reliance Steel dan Aluminium Company sejak tahun 2010. Saat ini, Diamond Manufacturing terus mengembangkan dan berinvestasi dalam teknologi terbarunya. Mereka membeli lebih dari 70 juta pon baja setiap tahun dari Amerika Serikat dan pemasok asing, dan telah memperkerjakan lebih dari 380 karyawan di 6 fasilitas manufaktur dan penyimpanan yang berlokasi di seluruh Amerika Serikat. Baik, saya Anang Aprilio Wijanarko dengan nomor NIM 190610255 akan menjelaskan tentang pembelian. Agen pembelian atau pembeli memverifikasi bahwa pemohon memang dari kepala departemen. Setelah itu, pembeli akan memilih pemasok yang sesuai dengan cara mencari berbagai katalog pada file. Kemudian, pembeli akan menelpon pemasok, meminta penawaran harga, dan memesannya secara lisan. Setelah pesanan diproses, kemudian nomor pembelian dikirim ke pemasok dan salinannya dikirimkan ke departemen. Salah satu salinannya juga diajukan ke dalam file permintaan terbuka. Setelah diterima, departemen akan menginformasikan kepada pembeli bahwa barang telah diterima. Kemudian, pesanan ditransfer dari file terbuka ke file terisi. Sebulan sekali, pembeli meninjau file yang tidak terisi untuk menindaklanjuti pesanan yang terbuka. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulida Putri Ayuning Tias dengan NIM 190610229. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian penerimaan. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dalam flowchart di samping. Jadi, Departemen Penerimaan akan mendapat salinan dari setiap pesanan pembelian. Setelah peralatan diterima, salinan pembelian akan dicap dengan tanggal. Jika jumlah yang dipesan dan diterima berbeda, maka Departemen Penerimaan akan mencatat perbedaan tersebut dengan tinta merah. Kemudian, petugas penerima meneruskan pesanan pembelian dan peralatan yang telah dicap kepada kepala departemen. Dan yang terakhir, Departemen Penerimaan secara lisan akan memberitahu Departemen Pembelian bahwa barang telah diterima.
Perkenalkan, nama saya di sini Devi Firenisa Abelia dengan NIM 20061010109. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan bagian akun hutang di perusahaan manufaktur Diamond. Setelah menerima pesanan pembelian, petugas bagian utang usaha menyimpan file pesanan pembelian yang belum terselesaikan. Ketika faktur vendor diterima, lalu akan dicocokkan faktur pesanan pembelian yang sesuai, dan disitulah akun hutang dibuat dengan mendebit akun peralatan dari departemen yang melakukan permintaan, menyusun tagihan yang belum dibayar sesuai jatuh temponya, terus kalau sudah jatuh tempo, menyiapkan cek untuk diteruskan ke bendahara untuk ditandatangani, dan mengajukan faktur serta pesanan pembelian berdasarkan nomor pesanan ke file faktur yang sudah dibayar. Selanjutnya, saya Dwi Nur Indahsari dengan NIM 190610282 menjelaskan tentang tugas bendahara. Tugas bendahara dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, menerima cek dari Departemen Utang Usaha, yaitu cek untuk pelunasan utang yang sudah jatuh tempo. Yang kedua, mengidentifikasi cek. Cek dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, cek di bawah $10.000 dan cek di atas $10.000. Cek yang kurang dari $10.000 ditandatangani secara otomatis oleh mesin. Kasir menyimpan kunci mesin tanda tangan cek, plat tanda tangan, dan memantau penggunaannya. Yang ketiga, menandatangani cek di atas $10.000. Cek yang lebih dari $10.000, baik kasir ataupun bendahara, menandatangani secara manual. Selanjutnya, di sini saya Nurmalita Rahmalaili dengan NIM 190610223 akan menyebutkan sekaligus menjelaskan kelemahan yang berkaitan dengan pembelian dan pembayaran pesanan khusus oleh Diamond Manufacturing Company. Kelemahan yang pertama, bagian pembelian memesan peralatan ke pemasok hanya secara lisan. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan pada sistem pemesanan khusus di bagian pembelian, bahwa setelah pembeli itu sudah memilih pemasok yang sesuai, proses selanjutnya pembeli akan menelpon pemasok untuk meminta penawaran harga. Baru setelah itu, pembeli akan memesannya tetapi hanya secara lisan. Kelemahan yang kedua, peninjauan ulang file hanya dilakukan sebulan sekali. Setelah bagian penerimaan memberitahu ke bagian pembeli bahwa barang yang dipesan itu telah diterima, pesanan pembelian akan ditransfer dari file yang belum diselesaikan ke file yang telah diselesaikan. Dan untuk file yang belum terselesaikan, itu nanti hanya akan ditinjau sebulan sekali. Yang nanti setelah peninjauan dilakukan akan ditindaklanjuti ke proses penyelesaian pesanan. Kelemahan yang ketiga, tidak ada kriteria atau ketentuan khusus untuk memastikan apakah perusahaan mendapatkan harga terbaik dari pemasok yang sudah sesuai pilihan pembeli. Di sini, perusahaan tidak tahu apakah sudah mendapatkan harga terbaik atau belum. Maksudnya, terbaik dari 5 agen pembelian yang telah dipilih untuk selanjutnya dilakukan proses pemesanan. Mengapa masih belum dibilang mendapatkan harga terbaik? Karena perusahaan itu hanya mengacu dari katalog file para agen pembelian dan juga penawaran harga yang diberikan dari agen. Tidak ada kategori atau kriteria khusus dari perusahaan itu sendiri bahwa sebenarnya harga terbaik itu di angka berapa. Kelemahan yang keempat, tidak ada pemberitahuan tertulis terkait penerimaan peralatan dari bagian penerimaan ke bagian pembelian atau hanya secara lisan. Di proses pembelian yang sudah dijelaskan, apabila departemen penerimaan itu hanya memberitahu atau mengkonfirmasi secara lisan saja ke bagian pembelian bahwa barang yang dipesan itu sudah diterima.
Saya Gabriela Julienika Erlin dengan NIM 190610250 akan menjelaskan bagaimana solusi dari kelemahan pembelian dan pembayaran pesanan khusus oleh Diamond Manufacturing Company. Untuk solusi dari kelemahan yang pertama, bagian pembelian tidak hanya memesan peralatan ke pemasok secara lisan, tetapi juga bisa secara tertulis, supaya jika terjadi kerusakan pada barang, maka bisa diretur dengan bukti tertulis. Selanjutnya, untuk solusi dari kelemahan yang kedua yaitu peninjauan ulang file juga bisa dilakukan setiap hari, supaya jika ada pesanan yang belum diselesaikan, dapat segera terselesaikan dan nantinya bisa memudahkan dalam pembuatan laporan. Untuk solusi dari kelemahan yang ketiga yaitu perusahaan memberikan kriteria atau ketentuan khusus tentang harga terbaik, supaya pembelian bisa sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Dan untuk solusi dari kelemahan yang terakhir yaitu Departemen Penerimaan mengadakan pemberitahuan secara tertulis terkait penerimaan peralatan supaya ada bukti jika barang sudah diterima. Sekian video presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.